Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Berada di kawasan Bogor yang jauh dari perkampungan, rumah 3 lantai ini nyaris tertutup ilalang. Konon, penghuni rumah tewas dalam tragedi perampokan bersenjata. Apalah arti sebuah tua muda, yang penting hatinya. Sepi job, Yadi Sembako bangkrut dan didera sakit. RT-nya tua, RT-nya muda, yang penting hatinya. Terjun ke dunia lawak, Yadi Sembako sempat merasakan manis berkarir sebagai komedian. Jadwal manggung yang padat plus honor yang tinggi menjadikan taraf hidup Yadi Sembako dan keluarganya terangkat tinggi dan hidup berkecukupan. Tapi bergulirnya waktu, pemilik nama Suryadi Ishak ini tidak bisa mempertahankan eksistensinya di panggung lawak lantaran kalah bersaing. Ketika sepi job, Yadi sempat banting setir menjadi kontraktor. Malang baru merintis usaha pandemi COVID-19 datang dan mengakibatkan perusahaan yang didirikan Yadi terjengkang. Hampir semua harta yang dia pertaruhkan untuk membangun usaha terkuras. Bahkan rumah yang dia tempati bersama istri dan anaknya sempat disegel. Mirisnya lagi, di saat perekonomiannya sedang terpuruk, pria 48 tahun ini menderita sakit lambung akut dan gula darah tinggi, sehingga menambah penderitaannya. Kesulitan ekonomi, Zulkiflia jual barang koleksi hingga narkoba. Lewat lagu berjudul Aisiteru, Zulkiflia dikenal publik negeri ini. Karirnya sebagai artis membawa Zul kepada gaya hidup mewah. Hingga ketika persaingan di industri musik semakin ketat dan pembajakan atas karya lagunya semakin merajalela, membuat perekonomian Zul jadi tak berdaya. Satu persatu barang mewah koleksinya dijual demi bertahan hidup bersama istri dan anak-anaknya. Ironisnya, saat menghadapi kesulitan keuangan, Zul malah justru terjerumus ke dunia narkoba. Zul pun ditangkap polisi atas kasus peredaran ekstasi dan sabu, lalu divonis hukuman 18 tahun penjara. Pilih jadi artis, Norman Kamaru malah bangkrut. Viralnya video Norman Kamaru melakukan lip sync dan goyang caya-caya membuat Norman yang saat itu masih sebagai anggota Brimob jadi gelap mata. Maklum, banyaknya jadwal on air dan off air menghasilkan uang melimpah dan ketenaran. Norman pun langsung terbayang akan menjadi orang kaya dengan menjadi artis, dan dia memutuskan keluar dari anggota kepolisian. Namun bayangan Norman tidak sesuai dengan kenyataan. Meski sempat rekaman dan ikut main sinetron, karir Norman sebagai artis bukannya naik malah menurun drastis. Tak laku lagi di dunia entertain, Norman pun sempat tinggal di apartemen sederhana dan berjualan bubur untuk menyambung hidup. Tak kuat lagi hidup di Jakarta, Norman pilih pulang kampung ke Gorontalo. Ramai, sejumlah rumah mewah terbengkalai jadi misterius. Penampakan kerap muncul dan mulai mengganggu. Permisi. Dan ini ada kaca yang begitu banget teman-teman bentuknya. Beneran kacau banget teman-teman. Halo. Penelusuran dilakukan di salah satu rumah mewah yang belasan tahun ditinggalkan begitu saja. Berada di kawasan Bogor yang jauh dari perkampungan, rumah 3 lantai ini nyaris tertutup ilalang. Konon, penghuni rumah tewas dalam tragedi perampokan bersenjata hingga menewaskan seluruh anggota keluarga. Seorang anak perempuan selamat, namun mendapati keluarganya meninggal, ia pun memilih bunuh diri. Yang saya tahu bisa dibilang rumah bekas perampokan. Di perampokan itu si anaknya sedang tidak ada di rumah itu mungkin.
entah mungkin bisa dibilang lagi di luar, dia tahu kalau keluarganya gitu, orang tuanya terkena rampok itu, mungkin dia frustasi kan. Disinilah anak perempuan itu bunuh diri di kamar mandi yang masih terlihat utuh dibandingkan ruangan lain. Konon dari sini juga sumber suara-suara ganjil didengar. Kalau menurut aneh, kalau emang rumah kosong lama nggak ditinggalin, pasti bakalan ada yang nunggu. Tanpa sengaja, tim menemukan ular berukuran besar yang menurut warga bukan ular sembarangan. Karena ular itu dipercaya sebagai penghuni rumah. Kayak ular sanca kembang itu, tapi gede banget gitu. Karena kan kalau emang namanya rumah kosong kan jangankan ular kan, mungkin banyak banget tempat bermukimnya hewan-hewan liar gitu kan, karena balik lagi kan lembab apa, dan kita kan juga nggak tahu kalau itu beneran siluman apa enggak, bisa jadi kan emang beneran ular. Level atau macam bangsa jin, baik itu jin yang pertama memiliki sayap, kemudian yang kedua berbentuk binatang, ada binatang menyerupai seekor anjing ya, hitam, kemudian ada titik putih di atas matanya satu-satu, kemudian ada yang membentuk seperti kucing yang berwarna hitam legam, kemudian juga ada yang membentuk seperti ular. Seperti kepercayaan banyak orang, jika selama 40 hari lebih rumah dalam keadaan kosong, maka dipastikan penghuni makhluk astral akan berkuasa. Tak heran jika rumah mewah ini kian terlihat suram, mencekam, dan menyeramkan. Bahwa sejarah menceritakan bangsa jin itu diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Mereka yang pertama kali menempati bumi, sampai akhirnya ketika Allah menciptakan makhluk baru bernama manusia, Nabi Adam alaihissalam. Ketika manusia hadir, ada sisi-sisi tempat kosong yang tempat memang tinggalnya bangsa jin yang tidak terjamah oleh manusia.